Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yadis sa'ah. Man yuti'i Allah wa rasulahu faqad rasyada wa man yusihima fa innahu la yadurru illa nafsahu wa la yadurru Allah syai'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita semuanya bisa hadir di Masjid Al-Jihad yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan niat baik kula panjenengan semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, amal yang makbul, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca sholawat dan mengikuti sunnah-sunnahnya, kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini sebenarnya bukan jadwal saya, dikarenakan yang bertugas ada halangan, jadi mau tidak mau ya diisi dengan kajian yang mudah-mudahan nantinya bisa bermanfaat. Dalam hal ini Al-Fakir akan membacakan sebuah kitab, namanya kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi kitab ini membahas tentang beberapa hal yang berhubungan dengan ubudiyah diantaranya. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan kitab ini yang temanya adalah macam-macam dosa dan cara taubatnya. Qala al-faqihu radhiyallahu ta'ala anhu, telah disampaikan oleh seseorang yang alim al-alamah mutabahir. Jadi ketika seorang alim ini dalam dunia ilmu agama Islam menyampaikan sebuah nasihatnya, hendaknya kita ini bisa mengamalkannya, bisa mengambil pelajaran dari nasihat orang yang alim al-alamah, karena ulama ini warasatul anbiya, penerus daripada para nabi. Az-zambu ala wajhaini zambun fima bainaka wa bainallahi ta'ala wa dhanbun fima bainaka wa bainal ibadi, amma dzambul ladzi bainaka wa bainallahi ta'ala fa taubatuhu illa al-istighfaru bil lisani wan nadamu bil qalbi wan wal ilmaru alla ta'uda. Wa amma dzambul ladzi bainaka wa bainal ibadi fama lam tardahum la tanfa'uka taubatu hatta yuhillu lak. Dari orang yang ahli ilmu berkata, ada dua dosa
Az-zambu ala wajhaini. Dzambun fima bainaka wa bainallahi ta'ala. Dosa yang pertama ini dosa manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa yang pertama. Dosa seperti ini semisal kita meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan, meninggalkan zakat. Ini dosa manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dosa wa dzambun fima bainaka wa bainal ibad. Yang kedua, dosa manusia dengan sesamanya. Ini yang paling berat, ini yang paling sulit ketika dosa itu sudah terjadi kesalahan antara manusia dengan sesama manusia. Yang berat apanya? Yang berat taubatnya. Semisal kita pernah mencaci orang lain, menipu orang lain, memakan hartanya orang lain, itu salah satu dosa manusia dengan sesamanya. Amma dzambul ladzi bainaka wa bainallahi ta'ala fataubatuhu illa al-istighfaru bil lisan. Adapun dosa yang pertama tadi, dosa manusia dengan Allah, itu taubatnya fataubatuhu illa al-istighfaru bil lisan. Taubatnya dengan istighfar bil lisan, dengan lisan. Astaghfirullahaladzim. Jadi lisannya ini berucap, mengucapkan apa? Astaghfirullahaladzim. Bil lisan, dengan lisan. Nggak cukup di batin saja, nggak cukup, harus diucapkan dengan lisannya. Wan nadmu bil qalbi, dan harus ada unsur menyesal di dalam hati. Kalau hanya astagfirullahaladzim tapi dalam hatinya tidak ada rasa menyesal, ketun, nggak cukup. Kalau hanya sekedar diucapkan astagfirullahaladzim saja nggak cukup, harus wan nadmu bil qalbi, karena ada wawu ataf yang berkesinambungan di satu, wan nadmu bil qalbi. Harus ada unsur di dalam hati itu nyesel. Napa aku mau gak sholat, napa aku mau gak poso. Nah, ada unsur-unsur apa? Menyesal di dalam hatinya. Kalau nggak ada unsur menyesal, berarti taubatnya batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di sini diucapkan dengan lisan, wan nadmu bil qalbi, ada penyesalan yang sangat di dalam hati, wal izmar an la ta'uda, wal izmar an la ta'uda. Dan yang ketiga ini adalah tidak mengulangi dosa itu kembali. Ini yang ketiga, ini yang berat juga. Artinya berat itu kalau nanti diulangi lagi. Taubatnya ini bukan taubat nasuha, taubat angin-anginan namanya, umat-umatan. Sebab tiga hal inilah yang menjadikan unsur disebut seseorang itu melakukan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, ayat ini juga berkaitan suatu ketika Rasulullah SAW ini pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada saat itu beliau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu ceritanya Rasulullah ini sehabis minum madu di tempat istrinya Zainab binti Jahsy, kemudian diketahui oleh istri yang lain, istri-istri yang lain diantaranya Aisyah, itu Sayyidah Aisyah, beliau ini marah, cemburu gitu. Gara-gara apa?
minum madu di tempatnya Sayyidah Zainab binti Jahsy, cemburu gitu. Nah, lantaran itu biar Rasulullah itu menyenangkan hati Sayyidah Aisyah, ya wes kalau seperti itu mulai saat ini madu saya haramkan untuk aku, untuk diriku. Akhirnya turunlah apa? Surah At-Tahrim. Di antaranya adalah ayat 8 itu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kelasnya Rasulullah saja nggak punya hak untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu, apalagi manusia biasa. Akhirnya Rasulullah bertaubat dan taubat beliau taubatan nasuha. Inilah yang menjadikan syariat kepada kita semuanya, manakala kita melakukan sebuah dosa, kesalahan, hendaknya kita bertaubat dengan taubatan nasuha yang sungguh-sungguh, diucapkan dengan apa? Lisan, astaghfirullahaladzim, kemudian diiringi dengan penyesalan di dalam hati yang sangat, dan yang ketiga tidak ada upaya untuk mengulanginya kembali. Ini disebut dengan taubatan nasuha. Kemudian wa amma dzambul ladzi bainaka wa bainal ibadi fama lam tarduhum la tanfa'uka taubatu hatta yuhilluka. Kemudian yang kedua, dosa yang dilakukan sesama manusia, manusia dengan manusia, dosa yang kedua tadi itu tidak akan mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala hatta yuhilluka, sehingga orang itu mendapatkan ridho kepada orang yang bersangkutan. Makanya ada hadis, banyak sekali umatnya Nabi Muhammad ini yang bangkrut nanti ketika di hari kiamat. Bangkrutnya kan apa? Punya salah dengan sesama manusia, punya salah dengan sesama saudaranya yang belum sempat meminta maaf sampai orang itu meninggal dunia. Ini nanti di hari kiamat termasuk orang-orang yang bangkrut, naudzubillah. Semoga Allah menjaga kita semuanya, amin Allahumma amin. Nah, ini pentingnya dalam hidup itu yang paling aman sikap kita adalah ngalah, itu yang paling aman. Kalau hanya menang-menangan, itu nantinya pasti orang tersebut akan bangkrut ketika di hari kiamat. Tapi kalau orang itu mengalah, insya Allah orang itu akan selamat. Karena apa? Tidak ada indikasi dirinya itu untuk menang-menangan. Aku yang salah itu. Nah, kalau orang sudah seperti ini, insya Allah hubungannya akan selalu rukun. Meskipun dirinya selalu dirugikan, selalu dimusuhi, tapi ada unsur sifat ngalah, insya Allah orang ini akan lebih selamat daripada orang yang punya sifat menang-menangan diri. Tapi ini tidak gampang, semuanya perlu latihan. Kebaikan itu tidak akan berhasil kecuali dengan cara latihan. Nah, ini yang paling berat para jamaah. Taubatnya kalau kita punya dosa dengan sesama manusia. Terkadang dosa itu tidak kita sengaja. Ngomong seperti ini kepelicok, akhirnya nyinggung salah satu seseorang. Kita nggak sadar, ternyata ada orang yang kita singgung, akhirnya loro hati. Nah, seperti ini yang paling sulit lagi. Karena apa? Nggak ada kesengajaan. Oleh karenanya, makanya ada kaidah sakin taslim, diam itu selamat. Dalam kita bermuamalah, dalam kita berkomunikasi dengan siapapun, hendaknya kita kedepankan sifat ngalah. Makanya ada pondok pesantren namanya pondok pesantren ngalah, itu ada. Jadi pondok pesantren ini buatan bahasa Arab, bahasanya bahasa Jawa, itu pondok pesantren ngalah. Niku wonten. Nanti mireng ya. Misal dereng mireng atus teng Google niku wonten pondok pesantren ngalah niku wonten. Lirboyo, Tebu Ireng,
jenengan ini kan jeneng mboten Arab niku. Tapi Masya Allah keramatnya ageng niku. Niku salah satu di antaranya ketika kita bermuamalah dengan sesama manusia, kedepankan apa? Ngalah. Itu yang paling aman seperti itu. Kemudian innama tu'rifu adabah, innama tu'rafu taubatur rajuli fi arba'ati asya'a. Taubat seseorang itu bisa diketahui dengan 4 macam. Semuanya itu ada ciri-ciri para jamaah. Termasuk orang itu dikatakan taubat, dia itu punya ciri 4. Apa saja? Ahaduha an yamsaka lisanahu minal fuduli wal ghibati wal kadabi. Ciri yang pertama, an yamsaka lisanahu, menjaga lisannya minal fudul, dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, dari ucapan-ucapan yang sia-sia, tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Wal ghibati, dan ghibah, membicarakan aib seseorang, itu menjaga itu semua. Wal kadabi, dan tidak berdusta. Jadi orang itu kalau taubat, yang pertama dia tidak akan berkata-kata yang tidak bermanfaat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ghibah, menghibah seseorang, ini tidak. Terus wal kadabi, dan dusta, tidak akan berdusta. Sing biasane ucapannya itu ngalor ngidul, nggak ada manfaatnya, terus stop. Yang biasanya suka menghibah seseorang, tetangganya, temannya, stop. Terus wal kadabi, biasanya ketika berbicara itu ditambah-tambahi, dikurang-kurangi, alias kazab, yaitu berdusta. Itu sudah stop. Ini baru yang pertama para jamaah. Kemudian anla yara li ahadin fi qalbihi hasatan wala adawatan. Yang kedua cirinya, tidak memandang orang lain itu dengan pandangan hasad. Jadi memandang, melihat seseorang itu dengan pandangan kasih sayang, bukan wala adawatan, bukan menjadikan orang lain itu sebagai apa? Musuh. Kalau pandangan kita ini semuanya saudara, semuanya sedulur, itu pasti yang terjadi rukun, ini pasti seperti itu. Tapi kalau pandangannya lawan kita, musuh kita, saingan kita, tidak akan ada yang namanya kebaikan dalam sikap orang itu. Inilah ciri yang kedua, yaitu memandang orang lain itu tidak ada unsur pandangan hasad, merendahkan, mencela atau yang lain, dan tidak menganggap orang lain sebagai apa? Musuh. Semuanya saudara, dulur. Dengan kehadirannya kita dapat manfaat, kita senang gitu. Itu yang harus kita terapkan, kita latih para jamaah. Wasalisu an yufariqu ashabas su'i. Ciri yang ketiga, tidak berteman dengan teman yang buruk. Artinya biasanya teman-temannya ini teman-teman yang selalu menjauhkan dirinya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini sudah berhenti, wis gak bergaul lagi di tempat-tempat maksiat, sudah tidak bergaul lagi dengan teman-teman yang tidak membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan ini mempengaruhi para jamaah. Sehingga ada hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu. Setiap bayi yang baru lahir pasti dalam keadaan apa? Fitrah suci. Fa abawahu, tergantung nanti lingkungannya yang mempengaruhi dirinya, nanti agamanya jadi Islam atau jadi Nasrani atau yang lain. Itu tergantung apa? Lingkungan. Lingkungan ada internal dan eksternal. Internal keluarga, eksternal tempat pendidikannya, tempat dirinya bekerja dan lain sebagainya. Itu lingkungan yang mempengaruhi itu semua. Tidak banyak
orang-orang yang selamat. Gara-gara apa? Lingkungan para jamaah. Lingkungan ini yang paling berbahaya. Kalau lingkungannya ini tidak sehat, pasti akan memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau lingkungannya baik, insya Allah orang di sekitarnya akan baik. Jadi ini ciri orang itu taubat yang ketika dirinya menjauhi teman-teman yang tidak baik. Kemudian yang keempat, warabi'u, yang terakhir sebagai penutup, an yakuna musta'idan lil mauti. Ciri seorang itu dikatakan bertaubat, dirinya siap menghadapi kematian. Kalau orang itu tidak siap menghadapi kematian, contohnya seperti ini. Kalau hari ini saya dipanggil oleh Allah, apakah siap? Kalau di dalam hati nurani kita kok tidak siap, berarti ada masalah. Masalahnya apa? Mungkin masih punya hutang, mungkin masih punya tanggungan yang belum diselesaikan, mungkin masih punya salah yang belum selesai. Nah, ini tolak ukurnya di situ para jamaah. Sudahkah diri kita saat ini seandainya ditanya, sampean hari ini kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala apakah siap? Kalau orang itu sudah bertaubatan nasuha, an yakuna musta'idan lil mauti, yaitu siap menghadapi kematian. Nadiman mustaghfiran lima salafa min dunubi mujtahidan ala ta'ati rabbih. Di samping dirinya siap dalam menghadapi kematian dan menyesali atas dosa-dosa yang telah dilakukan, mustaghfiran, dan selalu memohon ampun kepada Allah lima salafa min dunubihi, dari dosa-dosa yang telah dia lakukan, mujtahidan, dan dirinya berubah sungguh-sungguh ala ta'ati rabbihi, dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah para jamaah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita semuanya bisa merubah dari sesuatu yang kurang baik menjadi perbuatan yang lebih baik lagi di kemudian harinya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.